warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ana ustazah? Masih ingat jawabannya nak? Alhamdulillah, ana bi khair. Bagaimana anak ustazah? Masih semangat belajarnya? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai bidang usaha yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai bidang usaha. Yang pertama di bidang agraris. Anak ustazah tahu tidak? Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris. Ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Pertanian biasanya menghasilkan bahan pangan seperti padi, kentang, gandum, dan sebagainya. Sedangkan perkebunan menghasilkan kelapa sawit, cengkeh, kopi, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah usaha di bidang peternakan. Usaha di bidang peternakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Yang kedua, peternakan hewan besar. Dan yang ketiga, peternakan unggas. Peternakan hewan besar contohnya kerbau, sapi, unta, dan lain-lain. Peternakan hewan kecil contohnya kambing, domba, biri-biri, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga, peternakan unggas. Contohnya adalah ayam, itik, bebek, dan sebagainya. Usaha yang ketiga di bidang perikanan, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Bisa juga di empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geografis Indonesia, Indonesia memiliki banyak hasil tambang. Harusnya, hasil tambang ini dapat menjadi sumber untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Barang tambang dibedakan menjadi 3. Barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tambang, dan lain-lain. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, gamping, dan lain-lain. Dan barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Yang kelima, usaha di bidang kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Banyak flora dan fauna yang berkembang di hutan. Contoh hasil hutan yaitu seperti rotan, kayu, dan juga lain-lain. Yang keenam yaitu usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan bisa saja melibatkan ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Impor adalah membeli atau mengirim barang dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah usaha di bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Ada beberapa usaha yang dapat dikelola oleh perseorangan atau individu, misalnya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sementara usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok misalnya adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Ada juga persekutuan komanditer atau yang sering dikenal dengan CV. Biasanya didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham yang dimiliki oleh PT dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Dan usaha kelompok yang terakhir adalah koperasi. Tahukah kamu, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Koperasi menggunakan azas kekeluargaan dalam pelaksanaannya. Ada 5 jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya beras, gula, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan juga susu sapi perah. Keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, misalnya koperasi angkutan. Dan koperasi terakhir yang berkembang di Indonesia adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba perhatikan teks berikut ini dan jawab pertanyaannya. Sebelum menjawab, masih ingat kan ada beberapa kata tanya yang biasa digunakan, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut. Biasanya dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 5W1H. Yang pertama, what, artinya apa, untuk menanyakan benda. Lalu, why, artinya mengapa, menanyakan alasan. Who, artinya siapa, menanyakan orang. Where, artinya di mana, menanyakan tempat. When, artinya kapan, menanyakan waktu. Dan how, artinya bagaimana, untuk menanyakan cara. Coba perhatikan contoh berikut ini. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan serta menambah nilai guna dari suatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Produksi bisa menghasilkan barang ataupun jasa. Orang yang menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa disebut dengan produsen. Pertanyaannya,
Apa yang biasanya dihasilkan oleh produsen? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, maka jawabannya biasanya produsen menghasilkan barang atau jasa. Contoh kedua, distribusi yaitu suatu kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang mendistribusikan barang atau jasa disebut dengan distributor. Pertanyaannya, siapakah yang mendistribusikan barang atau jasa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, maka jawabannya yang mendistribusikan barang atau jasa adalah distributor. Contoh ketiga, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan suatu barang atau jasa. Kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan kegiatan konsumsi? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Maka jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, proses kegiatan usaha yang dilakukan setiap orang memiliki proses yang sangat panjang. Itu sebabnya anak-anak ustazah dan kita semua harus saling menghargai usaha yang dilakukan orang lain. Tidak boleh menghina ataupun mencela pekerjaan mereka dan usaha yang dilakukan. Sampai di sini dulu ya anak ustazah pelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan selalu berbuat baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.